Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit tatimah. Ada satu tatimah dalam kitab Al-Kawakibud Durriyah Al-Juz'us Tsani. Jadi satu tatimah yang tertulis dalam kitab Kawakib Ad-Durriyah Syarah Mutammimah Ajrumiyah juzuk 2 halaman 40 di pembahasan istisna. Nah, jadi ini tatimah itu tidak saya tulis semua. Ya, saya tulis sedikit dengan sedikit perubahan. Kita membahas tentang ada beberapa huruf atau adat istisna yang tidak terlalu masyhur, jarang kita dengarkan. Kita coba baca. Baqiyat adawatun yustasna biha lam yadhkurhal musannifu lil khilafi fiha. Tersisalah oleh beberapa adat yang diistisnakan dengannya adat yang tidak menyebut akannya adat oleh musannef karena khilaf padanya adat. Jadi ada beberapa adat istisna yang musannef pengarang Mutammimah tidak menyebutkannya. Beliau menyebutkan illa, kemudian siwa, suan dengan segala logatnya, kemudian ada hasya khala. Sementara ada beberapa lagi yang tidak disebutkan karena terjadi khilaf. Yang pertama yaitu baida. Yang pertama baida. Nah, satu baida atau ada juga yang membacanya maida bimakna ghair. Jadi baida ini bermakna ghair. Jadi kalau dia bermakna ghair berarti isim digunakan untuk istisna juga. Atau bimakna ajli atau bermakna ajli karena. Ada lam ta'lil mahdhuf li ajli karena. Atau bimakna ala atau kadang digunakan dengan makna ala. Berarti huruf ketika itu. Jadi ini khilaf maksudnya baida, ada ulama yang menyatakan dia isim, ada juga ulama yang menyatakan huruf. Siapa? Antara lain ulama yang menyatakan kalau baida huruf yaitu Ibnu Malik. Qala Ibnu Malik fi i'rabi Mushkilil Bukhari. Berkata Ibnu Malik dalam kitab I'rab Mushkil Bukhari. Kata beliau baida harfu istisna'in bimakna illa. Bermula baida itu huruf istisna dengan makna illa. Menurut Ibnu Malik baida ini huruf istisna maknanya illa. Nah, contohnya apa? Misal qaulihi sallallahu alaihi wasallam, contohnya ucapan Nabi. Nahnul akhiruna sabiquna baida annahum utul kitaba min qablina. Bermula kami itu orang yang terakhir lagi yang mendahului. Baida annahum selain bahwa sungguh mereka utu telah diberikan akan mereka akan Alkitab min qablina dari sebelum kita. Jadi yang jadi masalah di sini ini baida. Jadi baida ada yang menyatakan ini bermakna ghairu berarti isim mansub di atas istisna. Ya, jadi nahnul akhirun, nahnu mubtada, akhirun khobar, sabikun naat. Kemudian baida isim mabni di atas fathah pada mahal nasab. Jadi mustasna. Ya, karena kalau baida bermakna ghairu berarti status dia seperti sesudah illa. Ya, kalam tam lagi mujab, nasab sesudah illa berarti ghairu seperti kalimat sesudah illa, kita baca baida. Kemudian annahum utu isim dan khobarnya pada mahal jar mudhaf ilaih dengan baida. Sama seperti nahnul akhiruna sabiquna ghaira annahum. Nah, begitu. Kemudian contoh lagi hadis Nabi juga. Ana afsahuman nataqa biddad baida anni min quraisyin wa rudhi'tu min badi sa'ad. Ana afsahuman. Bermula saya itu orang yang paling fasih. Afsahuman. Yang paling fasih dari orang yang mengucapkan ya dengan dad. Baida anni selain bahwa sungguh saya itu min Quraisyin dari suku Quraisy. Warudhi'tu dan saya disusui fi Bani Sa'ad dalam Bani Sa'ad. Jadi baida di sini bisa berarti huruf artinya li ajli anni. Saya ini yang paling fasih dari orang yang mengucapkan dengan dad li ajli karena saya dari Quraisy. Oh artinya ala anni atau di sini ala anni atau ghaira anni. Kalau ghaira berarti baida isim. Nah. Kemudian yang kedua dari adat istisna yaitu balha. Balha. Bagaimana cara membaca balha? Bi fathil ha'i aksaru min kasriha. Dianya balha dengan fathah ha itu lebih banyak daripada kasrahnya ha. Jadi lebih sering orang membacanya balha daripada balhi.
Wa ajadun nasba ba'daha ka illa, membolehkan oleh mereka para ulama akan nasab sesudahnya balha, sama seperti illa. Jadi sebahagian ulama ada yang membolehkan nasab sesudah balha, di mana balha ini seperti illa, artinya dianggap huruf istisna. Yang membolehkan itu yaitu al-Kufiyun wal Baghdadiyun dan lain-lain. Ya. Qamal qaumu balha Zaidan. Berdirilah kaum selain si Zaid. Berarti balha ini sama seperti illa. Balha huruf istisna. Bermakna illa. Zaidan mustasna masuk dan nasab fathah. Nah ini pendapat pertama. Kemudian Ibnu Angka, ismun mabniyun, ismun bimakna utruk. Ini saya singkat-singkat. Kalau menurut Ibnu Angka, balha ini isim dengan makna utruk, tinggalkan olehmu, artinya isim fi'il amar. Berarti kita baca balha karena dia harakatnya bina. Isim fi'il amar kan mabni. Isim fi'il amar. Balha Zaidan. Apa arti balha Zaidan? Utrukhu, tinggal olehmu akannya sidid, au da'hu, tinggalkan olehmu akannya Zaid. Jadi kalau ketemu balha berarti bisa tergantung konteksnya, nanti kita lihat bisa juga isim fi'il dia, bisa juga sebagai istisna. Watakunu isman bimakna ghair, dan ada ianya balha itu isim dengan makna ghair. Ada juga penggunaan balha di mana balha ini isim, artinya ghair. Kalau dia isim fatudhafu lil mustasna, maka ketika itu dimudhafkan akan dianya balha bagi mustasna. Karena isim berarti kan butuh kepada mudhaf ilaih. Ya, contoh, qamal qaumu balha Zaidin. Bangunlah kaum selain si Zaid. Nah, jadi ghaira Zaidin. Jadi kalau kita baca balha bermakna ghair, berarti dia bukan harakat bina, ini harakat i'rabnya. Karena sama seperti qamal qaumu ghaira Zaidin. Qama fi'il madhi, qaumu fa'ilnya, balha mansub di atas istisna, karena nasab fathah, mudhaf balha Zaidin, mudhaf ilaih. Balha Zaidin ay ghaira Zaidin. Nah, jadi yang pertama tadi ya. Apa tadi? Yang pertama baida, yang kedua balha. Kita lihat yang ketiga, singkat-singkat aja. Yang ketiga la siyama. Ini agak panjang, la siyama. Wa aktsaru isti'maliha bil wawi qablaha wa bit tasydidi. Yang ketiga yaitu la siyama. Bermula kebanyakan penggunaannya la siyama itu sabit dengan waw sebelumnya dan dengan tasydid. Sering wala siyama. Ada waw di belakangnya, kemudian tasydid siya, wala siyama. Kemudian wakat tuhzaful wawu, kadang-kadang wawnya dibuang, tinggal la siyama. Wakat tukhaffafu, kadang-kadang ditakhfifkan, akan dianya siyama jadi sima. Ya, jadi banyak penggunaannya. Faedahnya untuk apa? Litanbih ala aulawiyati ma ba'daha bil hukmil ladzi nusiba lima qablaha. Untuk memberitahukan kepada lebih utama ma sesudahnya la siyama. Kepada lebih utamanya ma sesudah la siyama dengan hukum alladzi yang dinisbahkan akan dianya hukum bagi ma sebelumnya la siyama. Artinya la siyama digunakan untuk menunjukkan bahwa kalimat sesudahnya menunjukkan lebih daripada sebelumnya. Contoh misalkan, qamal qaumu la siyama Zaidun Zaidan Zaidin. Bisa tiga macam. Bangunlah kaum, lebih-lebih si Zaid. Si Zaid juga bangun. Nah, jadi menunjukkan kalimat sesudah la siyama lebih daripada sebelumnya. Kalau kaum berdiri, si Zaid lebih berdiri lagi. Contoh lagi misalkan, uhibbul asdiqa'a wala siyama sadiqun akilun. Aku mencintai akan teman-teman, wala siyama, lebih-lebih lagi teman yang alhamdulillah. Lebih lagi teman-teman yang berakal. Berarti bisa kita pahami, saya mencintai semua teman, yang lebih saya cintai lagi yaitu teman yang berakal. Sekarang kita bahas i'rab la siyama. Jadi la siyama, la di sini la nafi jenis. Siya isim la, dibina di atas fathah pada mahal nasab. La siya. Ya, kemudian ma apa? Ma pada siyama baru ketahuan tergantung cara baca kalimat sesudah siyama. Kalau kita baca Zaidun marfu, nanti ma ada namanya. Kita baca Zaidan ma ada namanya. Kita baca Zaidin juga ma ada namanya. Kita lihat. Makanya untuk mengetahui ma pada siyama, kita harus tahu cara i'rab kalimat sesudah siyama. I'rabu ma ba'da la siyama. Ini kita coba pelajari i'rab kalimat sesudah la siyama. Ini ada agak panjang pembahasannya. Nah,
Idza kana ma ba'da la siyama nakirah jaza ayurfa'a. Apabila adalah ma sesudah la siyama itu nakirah. Bila sesudah la siyama nakirah, niscaya bolehlah bahwa dirafa'kan akan dianya ma sesudah la siyama. Kalau dirafa'kan ala annahu khabarun li mubtada'in mahdhufin. Kepada bahwa sungguhnya ma sesudah la siyama itu khabar bagi mubtada mahdhuf. Jadi kalimat sesudah la siyama kalau nakirah pertama bisa kita rafa'kan. Kalau kita rafa'kan i'rabnya jadi khabar mubtada mahdhuf. Contoh, uhibbul asdiqa'a la siyama sadiqun akilun. Aku menyukai akan teman-teman. Lebih-lebih dianya teman itu teman yang berakal. Jadi i'rabnya la nafi jenis siya. Siya isim la. Mabni isim la. Jadi kalau kita baca sadiqun ni khabar mubtada mahdhuf berarti siya ini bukan mahal langsung. La nafi jenis, siya isim la, mansub tanda nasab fathah, mudhaf siya, ma isim mausul bermakna alladzi, pada mahal jar mudhaf ilaih dengan siya, la siyama, arti siya misla, la misla alladzi. Tidak ada bandingan seperti si alladzi huwa yang dianya alladzi itu sadiqun akilun, teman yang berakal. Sadiqun khabar, mubtadanya mahdhuf, takdirnya huwa. Jadi huwa sadiqun akilun, nanti jumlah mubtada khabar jadi silat ma. Khabar la mana? Mahdhuf, takdirnya maujudun. La siyama, la siya, artinya la mislal ladzi huwa sadiqun akilun maujudun. Tidak ada bandingan si alladzi yang dianya alladzi itu teman yang berakal itu yang maujud. Aku mencintai semua teman, lebih-lebih teman yang berakal. Jadi kalau kita baca sadiqun, berarti sadiqun khabar, mubtadanya mahdhuf, takdirnya huwa. Berarti ma ini mudhaf ilaih siya, si mausul bermakna alladzi. Au yunsabu. Yunsabu kita atah kepada yurfa'u. Au yunsaba ala annahu tamyidun lin nakiratil mubhamati ma. Atau bila adalah ma sesudah la siyama itu nakirah, bolehlah bahwa dinasabkan akan dianya ma sesudah siyama. Kalau ma sesudah siyama isimnya nakirah, kalimat sesudah siyama nakirah, boleh kita baca nasab. Kalau nasab i'rabnya sebagai tamnyid. Tamnyid bagi nakirah yang mubham, yaitu ma. Jadi ma la siyama dianggap ma nakirah, sehingga butuh kepada tamnyid mubham. Contohnya, uhibbul asdiqa'a la siyama sadiqan akilan. Aku menyukai akan teman-teman, lebih-lebih teman yang berakal, artinya sama. La mislama, tidak ada bandingan ma. Apa itu ma? Teman yang berakal. I'rabnya la nafi jenis, siyama isim isim la, mansub tanda nasab fathah, mudhaf siya, ma ma isim mubham, ma nakirah mubhamah berarti isim, pada mahal jar mudhaf ilaih. Kemudian sadiqan tamnyid ma ini, tamnyid mansub dan nasab fathah, akilan naai kepada sadiqan. Bila sesudah la siyama isim nakirah, pertama boleh kita rafa jadi khabar mubtada mahdhuf, atau yang kedua boleh kita nasab, kita jadikan sebagai tamnyid. Au yujarra, atau dijarkan akan dianya ma sesudah la siyama ala annahu mudhafun ilaih. Jadi kalau kita jar berarti di atas bahwa sungguhnya ma sesudah la siyama itu mudhaf ilaih, jadi mudhaf ilaih. Contoh, uhibbul asdiqa'a la siyama sadiqin akilin. Aku menyukai akan teman-teman, lebih-lebih teman yang berakal. I'rabnya la nafi jenis, siyama isim la, mansub tanda nasab fathah, ma ziyadah, ma jadi ma ziyadah, mudhaf siyama sadiqin mudhaf ilaih. Akilin na'a kepada sadiqin, la siyama sadiqin akilin. Khobar la maujudun, khobar tetap mahdhuf. Kemudian apabila adalah ma, idza kana ma ba'da la siyama ma'rifatan jaza ayurfa'a, sama aja. Bila adalah ma sesudah la siyama itu kalimat ma'rifah,
niscaya bolehlah oleh bahwa dirafa'kan akan dianya ma sesudah la siyama. Kalau sesudah la siyama isim ma'rifah tetap boleh dirafa' ala annahu khabarun li mubtada'in mahdhufin, kepada bahwa sungguhnya ma sesudah la siyama itu khabar mubtada mahdhuf sama. Sesudah la siyama isim ma'rifah boleh juga kita baca rafa' sebagai khabar mubtada mahdhuf, takdirnya sama huwa. Uhibbul asdiqa'a la siyama huwa sadiqul aqil. Aku menyukai akan teman-teman, tidak ada misil si alladzi, dianya si alladzi itu teman yang berakal. Berarti ma di sini isim mausul bermakna alladzi. Ya, la nafi jenis siyama si menasabkan isim merafa'kan khabar. Siya isimnya mansub tanda nasab fathah, mudhaf siyama isim mausul mabni di atas sukun pada mahal jar mudhaf ilaih. As-sadiqu khabar mubtadanya mahdhuf takdirnya huwa. Al-aqilu naik kepada as-sadiqu, khabar la mahdhuf takdirnya maujudun. La siyamal ladzi huwa as-sadiqul aqilu maujudun. Au yunsaba ala annahu maf'ulun li fi'lin nasibin munasibin. Atau bila adalah ma sesudah la siyama itu ma'rifah, bolehlah bahwa dinasabkan akan dianya ma sesudah la siyama. Boleh juga kita nasab. Tapi kalau kita nasab berarti bukan tamyiz. Nah, kenapa bukan tamyiz? Karena ma'rifah nggak bisa jadi tamyiz. Tamyiz harus nakirah. Ala annahu maf'ulun, kepada bahwa sungguhnya ma sesudah la siyama itu maf'ul. Maf'ul li fi'lin nasibin munasibin. Bagi fi'il yang menasabkan lagi yang munasabat, kita takdirkan fi'il yang cocok. Au ala annahu maf'ulun bisai, atau kepada bahwa sungguhnya ma sesudah la siyama itu maf'ul bisai, maf'ul terhadap kata sai. Ya, li ta'wiliha bi ismil fa'ili, karena mentakwilnya sai dengan isim fa'il. Jadi sai ini kita takwil jadi isim fa'il, kemudian isim ma'rifah sesudahnya kita jadikan maf'ulnya. Jadi bukannya salah tulis wa ma kafatun, ketika itu ma makafah, ma yang mencukupkan siya dari idhofah. Kita i'rab contohnya, uhibbul asdiqa'a la siyamas sadiqal aqila. Aku menyukai akan teman-teman, lebih-lebih teman yang berakal. Kalau kita baca as-sadiqa, berarti as-sadiqa ini jadi maf'ul. Maf'ul bagi siya, yang siya ini kita takwil jadi isim fa'il. Sesudah kita takwil artinya la musawin as-sadiqal aqila. I'rabnya la nafi jenis, menasabkan isim merafa'kan khabar. Siya isim la mabni di atas fathah pada mahal nasab. Makafah, artinya makafah mencukupkan siya sehingga siya enggak dimudhafkan. Kemudian siya ini ta'wil kepada isim fa'il jadi musawin. As-sadiqah jadi maf'ul. Maf'ul bih mansub tanda nasab fathah, angkila naik kepada sadiqah. Jadi siya ini bermakna musawin, berarti aku menyukai akan teman-teman, tidak ada bandingan, tidak ada yang menyamai ia akan teman yang berakal. La musawin as-sadiqal aqila. Au yujarra, atau dijarkan akan dianya ma sesudah la siyama ala annahu mudhaf ilaih, kepada bahwa sungguhnya ma itu mudhaf ilaih. Kalau kita jar mudhaf ilaih. Uhibbul asdiqa'a la siyamas sadiqil aqili. Jadi la nafi jenis, siya isimnya masuk tanda nasab fathah. Karena kalau isim la mudhaf ilaih kan harakatnya zahir, enggak dibina. Nah, ma ini madhiyadah, mudhaf siya as-sadiqi mudhaf ilaih, aqili na'at. Selesai. Jadi kesimpulannya, kalimat sesudah la siyama baik nakirah ataupun ma'rifah bisa kita baca tiga-tiganya. Kita rafa' sebagai khobar, kita nasab kalau nakirah berarti tadi tamyiz, kalau ma'rifah sebagai maf'ul, atau kita jar sebagai idhofah. Kemudian yang keempat dari adat istisna yaitu lammal musyaddadah, lamma yang ditasydidkan bimakna illa, artinya illa. Contoh firman Allah, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. In di sini in nafi, tidaklah bermula tiap-tiap jiwa kecuali, lama artinya kecuali sabit di atasnya jiwa itu hafidun, penjaga. Nah, jadi lama huruf istisna bermakna illa, udah gitu doang. Alaiha hafidun, alaiha khabar muqaddam, hafidun mubtada muakhar. Nah, sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.